Karupuk kuah nih, benar katanya. Karupuk kuah ini dari bahasa mana nih, teman-teman? Ada yang tahu? Padang. Bahasa Minang, Minang. Padang. Oke. Bahasa Ya, benar. Kamu nih nggak ngerti nih. Oh, Minangkabau. Minangkabau. Pokoknya bahasa Sumatera gitu ya? Kan sana daerah Sumatera. Baik, di sini banyak yang dari Sumatera kah? Yang nomor dua nih, teman-teman. Nih, benar atau salah? Salah, kata Ella. Salah kak. Salah. Salah. Ada yang tahu? Mm-mm, mm-mm. Salah nih. Ada yang tahu, teman-teman? Tapi bingung nih Kak. Kirain mah benar soalnya kan itu berasal dari bahasa Inggris Kak. Kan biasanya bahasa asing itu ditulisnya pakai Mm-mm, huruf miring. mm-mm, Kayak mm-mm, bahasa daerah atau bahasa istilah kan seperti tadi yang nomor satu mm-mm. itu Kang. Kang. Kak, maaf. Ya, Kak Nuni sudah berhijab, masih dipanggil Akang. Eh, Gimana nih, teman-teman? Mungkin karena nama diri, karena nama organisasi atau institusi. Emang LED institusi? Institusi apa? LED, Light Emitting Diode. Apa itu? Ini ya. Ini masuk ke dalam nama jenis, teman-teman. Hmm. Jadi ini tidak perlu di italik ya. Soalnya WHO karena nama organisasi atau institusi. Hah, gimana? Kak Nuni nggak paham. Ini bercandaan atau gimana sih? Ul. Ya, karena ini kepanjangannya dari LED ini ya, Light Emitting Diode. Jadi ini nggak perlu di italik. Dan LED juga ini masuk ke dalam jenis bisa biasanya LED itu nggak hanya nggak hanya apa sih layar doang atau apa? Aku nggak nggak. LED itu ada TV ya kan? Pokoknya ada TV, ada lampu, Lampu ada kak. mana? Lampu. Oh iya, Kak Nuni nggak jelas, sorry suaranya. Baik, lanjut di nomor tiga nih teman-teman. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya Benar. benar. Benar kak. Benar. Benar. Hmm, Benar. alasannya karena ada Ah, Karena ada selfie selfie. istilah benar sunset Hmm, di miring juga karena dari bahasa luar. bahasa asing. dari bahasa Inggris ya, bahasa asing. Baik, benar sekali. Alhamdulillah. Ya, kita bahas penggunaan huruf miring. Nah, di huruf miring ini Kak Nuni pakai rujukan ini ya teman-teman. Tetap ya, kita pakai EYD 5. Miring, mana miring? Nah, ini. Nah, Kak Nuni pakai rujukan ini. Bagaimana teman-teman? Sudah pernah dibaca, pernah dibuka untuk EYD 5-nya? Pernah Kak? Insya Allah. Sudah? Insya Allah aman berarti ya. Nah, kita bahas nih di sini. Berarti Kak Nuni tinggal review aja nih. Nah, yang pertama huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku nih teman-teman. Ya, judul buku, judul film, judul album. Ya, ini ingat albumnya ya. Album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, terus nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, ini contohnya. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Nah, Salah Asuhan ini judul buku ya. Majalah. Nah, ini berarti media massanya. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Ini media massa. Nah, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Judul bukunya.
Nah, kalau untuk yang ini teman-teman, ini merupakan penulisan daftar pustaka ya. Berarti T-nya. Nah, untuk penulisan daftar pustaka ini nanti akan kita bahas lebih detail pada topik daftar pustaka ya. Ini acara Bulan Bahasa dimuat di kabarbahasa.com. Italik ini karena media massa, dari link juga ya biasanya bisa. Sinetron Keluarga Cemara, judul apa, film ya berarti ya. Judul televisi. Film Habibie Ainun, judul film. Menteri meluncurkan album. Nah, ini yang Kak Nuni bilang tadi, judul album lagu ya, albumnya. Nama albumnya Simfoni Merdeka Belajar. Nah, ini siniar Celetuk Bahasa, lakon Petruk Jadi Raja. Nah, ini. Kita lanjut. Nah, yang kedua digunakan untuk menegaskan teman-teman. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya huruf terakhir kata abad. Nah, ini D-nya adalah D. Nah, D-nya ini di italik ya. Abad. Abadnya dan D-nya ini di italik. Ditulis miring. Karena apa? Ini untuk menegaskan. Ada beberapa orang yang menganggap abad itu penulisannya diakhiri T. Ya, tidak ya. Makanya ini ditegaskan. Imbuhan ber. Nah, ini menegaskan ber pada kata berjasa memiliki makna, bermakna memiliki. Begitu ya, teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih kata memiliki ini diberikan petik 1? Ada yang tahu kah? Apa, Kak? Kenapa? Kak, Ada berarti oh ini kata memiliki ini kenapa kok dipetik 1 nih? Ada yang tahu? petik. Mungkin karena kata memiliki di situ bukan berarti apa yang namanya? Itu sesuatu yang khusus gitu. Jadi kita membahas kata memiliki gitu. Mm-mm. Itu Karena mungkin. ini makna, Ya. ya, bukan masalah, bukan khususnya. Kalau khususnya ini ber dan berjasa ini yang dikhususkan, makanya ditulis miring. Nah, kata memiliki di sini diberikan petik 1 karena makna dari berjasa. Nah, kok bisa begitu, Kak Nuni? Karena dari sini, teman-teman, kita ada rujukan. Nah, tuh kata Rean. Tanda petik tunggal itu berfungsi sebagai penjelasan kata. Lebih tepatnya makna ya, Rean. Ini. Petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata lain, ungkapan. Bisa. Seperti halnya tergugat, maknanya yang digugat. Nah, yang digugatnya ini yang diberikan petik 1, teman-teman. Noken. Nah, ini. Noken itu maknanya tas khas Papua. Nah, tas khas Papuanya yang dipetik 1. Begitu ya. Bagaimana teman-teman? Aman? Aman. 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 Kak Nuni baca punya Ella dulu. Kak, berarti penulisan judul buku nggak pakai tanda petik ya? Gimana teman-teman? Penulisan judul buku itu pakai tanda petik kah? Hmm. Enggak, Hmm, enggak mungkin. Judul buku kalau di sini miring ya, El. Nah, kita cek untuk tanda petik nih. Apakah ada? Ah, ini ada nih. Berarti di nomor 2 ya. Tanda petik digunakan untuk mengapit ya, mengapit judul buku, judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab
buku. Ingat teman-teman. Bukan judul buku ya. Judul bab buku. Judul pidato atau khotbah atau tema subtema yang tepat dalam kalimat. Hmm. Ingat ya, dalam buku misalnya novel nih. Nah, novel itu aja banyak banget kan bab-babnya. Nah, judul di babnya itu yang perlu dipetik. Tapi untuk judul bukunya nggak ada aturan ya. Beda ya teman-teman. Kalau ini tadi judul puisi, judul lagu. Nah, di sini judul lagu yang dipetik. Tapi kalau yang miring tadi kan judul albumnya. Makanya Kak Nuni tadi bilang, ingat ya, ini albumnya. Gitu ya. Bagaimana teman-teman? Aman? Boleh, aman. Aman ya. Sama Nah, baik. Kita lanjut. intanya Kak. Boleh, siapa? Saya Kak. Nabil. Oh, Rian, boleh. Eh, Kalau misalnya perbedaan antara cara menggunakan huruf miring dan tanda petik itu kalau misalnya huruf miring itu menurut saya itu Kak lebih unggah petik itu lebih spesifik. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan huruf miring itu ketika kita misalnya kita akan menggunakan tanda petik dua itu ketika kita hanya menuliskan judul satu lagu doang gitu Kak. Ngerti gak? Jadi yang miring itu lebih umum, sedangkan yang tanda petik dua itu lebih spesifik gitu. Sip. Baik, boleh. Benar sekali yang disampaikan Rian. Boleh banget. Tapi kita ini ya, yang dibahas bukan mengkhususkan dalam konteks ini ya, teman-teman hati-hati. Yang dimaksud Rian itu berarti secara globalnya ya, untuk yang skala besarnya itu ditulis miring, untuk yang skala kecilnya mungkin ditulis menggunakan tanda petik. Begitu ya Rian maksudnya ya. Sip, sip. Boleh, boleh, boleh. Benar sekali yang disampaikan Rian. Judul film miring, episode tanda petik. Benar. Benar sekali. Kita lanjut ya untuk contoh nomor 3 nih. Contoh kalimat 3. Dalam bab ini tidak tidak dibahas penggunaan tanda baca. Tidak di sini berarti fungsinya sebagai penegas ya, untuk menegaskan. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, lepas tangan di sini apa? Ya, bisa menegaskan, bisa mengkhususkan ya. Yang penting buat kalimat dengan lepas tangan ini. Baik, dari Nah, dua ini dulu, gue mau nanya boleh? Kak, Boleh, Bil. apa bedanya tugas huruf miring yang mempertegas sama apa bedanya kalau yang miring sama yang dicetak tebal? Jadi menegaskan, fungsinya menegaskan apa bedanya? Tergantung konteks sih. Kalau yang ini kan untuk kalimat ya. Kalau yang dicetak tebal itu biasanya dalam soal nggak sih? Di Oke. sini emang ada cetak tebal. Oh, ini ada huruf tebal. Nah, ini ada lagi. Kalau ini kan digunakan menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Nah, Ramadan, DH. Nah, ini mm ora et labora. Nah, ini maknanya dan. Dalam naskah tulisan tangan mesin tik. Oke.
Nah, ini ada dua fungsinya untuk yang huruf tebal. Sampai ini, Bill. Untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Oh, paham. Berarti kalau yang ini awalnya tulis miring doang. Oke. Mm-mm. Tapi kalau tebal itu dia yang sudah ditulis miring, dia ditebalkan. Ya apa ya? Jadi double biar makin ke notice gitu nggak sih? Atau gimana, teman-teman? Ada yang tahu? Kenapa? Mm-mm. Nah, untuk yang kedua fungsinya ini menegaskan bagian karangan. Nah, kayak ini ya, bab 1 pendahuluan, terus latar belakang, isinya apa, kayak gitu. Oke. Ya, mungkin Mm-mm. udah jelas. Ah, Itu aja. makasih. Mm-mm. Gitu ya, Ya, aman ya. Mm-mm. aman. Kita lanjut di fungsi yang ketiga. Digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, ini. Kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak malapeh awo. Nah, ini. Bahasa apa lagi nih? Malapeh awo. Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Sama. Mungkin ada yang tahu. Yang kedua, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Di sini ada dua kata nih, Garcinia mangostana. Kalau memang dia hanya satu kata itu lebih enak ya. Jadi teman-teman ngingetnya diawali penulisannya diawali huruf kapital dan ditulis miring. Nah, ini ya, kalau dia satu kata. Tapi kalau dia dua kata, yang kata kedua itu tidak boleh ditulis eh, kapital. Tidak menggunakan huruf kapital. Yang menggunakan huruf kapital hanya kata pertama saja, tapi sama-sama ditulis miring. Itu ya, untuk penulisan ilmiah, khusus ilmiah. Lanjut, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Ini tadi ya sudah kita bahas karena makna dari Weltanschauung ini. Ungkapan Tutwuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Nah, ini dari bahasa apa itu ya? Bahasa asing juga ya. Terus mensana in corpore sano ini juga bahasa asing. Catatan nih teman-teman. Nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis huruf miring. Hmm, nama diri. Gimana, Oh, itu Bill? Berarti ya nama-nama dari orang luar juga kan dicetak miring kan? Nama orang, terus lembaga. Mm-mm, 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 Lembaga ini bisa kayak apa ya namanya? Institusi gitu, kayak Stanford University gitu ya. mm-mm. Tidak Oh, perlu. ya, perlu. Oke. Bahkan nama nama orang pengarang pun penulis itu kalau dia namanya asing itu juga tidak perlu ditulis miring. Heeh. Kak Nuni pernah itu nulis skripsi, pernah ditegur sama dosenku juga karena waktu itu Kak Nuni pakai bukunya Lanfang. Kak Nuni kira karena eh, ini ya nama orang asing gitu ya dalam bahasa Inggris ternyata nggak boleh, ya ternyata nggak boleh. Ini kenapa dimiringkan gitu?
Ternyata ini ada ya rujukannya. Kak Nuni nggak baca mungkin waktu itu. Kita lanjut ya. Dalam naskah tulisan tangan, nah ini. Tulisan tangan atau mesin tik yang bukan komputer, bagian yang dicetak miring ditandai dengan garis bawah satu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nulis di buku nih misalnya ya, teman-teman nggak perlu nih nulisnya sambil miring-miring. Misalnya nulis Malapeh Awu. Gini misalnya. Jelek banget. Nggak bisa ya, kita nulis miring, biarpun kepalanya miring-miring, badannya miring-miring, nggak bisa nih. Tetap tulis aja biasa. Malapeh Awu. Di garis satu. Nah, ini maknanya sudah sama dengan tulis miring. Gitu ya, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman nulisnya di komputer ya, di laptop, itu kan ada nih fiturnya ya untuk membuat tulisan miring. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu ke Kak Nuni, teman-teman? Atau Oke, aman? jelas sama. Aman Kak, aman. Aman ya? Aman. Oke. Mm-mm. Alhamdulillah berarti. Yuk kita ke latihan soal nih. Nah, coba nih teman-teman. Dibaca dulu. Kira-kira jawabannya apa ya? Kak, kata beragam non formal itu apa ya? Mana-mana? Kata beragam non formal. Oh, ini. Iya, sorry. Kak Nuni belum jelaskan. Non formal nih teman-teman. Ada yang tahu istilah ragam non formal? Yang tidak formal kayaknya Kak. Halo, bagaimana suaranya di Kak Coba Nuni? atau gimana Kak? Nggak tahu? Oke. Non formal ini mm, bisa dibilang dia tidak baku. Oh, Tidak baku, tidak efektif, nggak sesuai, pokoknya itu non formal. Nanti kalau ketemu, misal ya, kalau ketemu kata seperti ini ya, diksi seperti ini yang digunakan dalam soal, nggak usah bingung. Non formal itu anggap aja yang nggak sesuai, yang nggak baku, yang nggak efektif. Terus nanti kalau misal muncul soal formal ya, beragam kata formal, berarti kata yang sesuai, kata yang baku, kayak gitu. Oke, sila dicari dulu teman-teman. Cek Kak. C, boleh. Ada lagi selain C? oh, Bagaimana? Selain C mungkin ada D, kata Nabil. Ada C, ada D. Hah? G? Oh, Iya C. Kak. 67 maaf. Bukan 56. 67. 67 Oh, itu Dek. 56. Oh, Salah lihat D. Abdi. Oh, berarti D. Heeh, Ya, oke. Dek. Ada lagi selain C, D. Yang C sama D berarti ada 6. 6-nya yang mana nih? Oh, Sahal D. Heeh. 6 itu 5, dikata 6.
Impak, Dikata Enam impak, itu Kak. impak. impak. Oke. Ya. Kita tandain dulu teman-teman. Impak. Terus 7. Di mana 7? Daging ikan laut. Daging. Kayaknya cukup ikan laut aja, nggak harus pakai daging. Daging ikan laut. Kayak kurang baku gitu kan. Kalau kalau menurut saya di Merkurinya. Oh, merkurinya. Sebentar. Ikan laut itu yang dikonsumsi ada lagi nggak selain daging? Kalau daging ikan laut itu kayak penghamburan kata, Kak, bukan tidak baku menurut saya. Oh, pleonasme ya berarti. Pemborosan ya maksudnya. Iya, Kak. Kalau tidak baku, nah kata-katanya itu kayak nggak jelas gitu. Kalau ini mah kayak penghamburan kata. Oke, oke. Sip, sip. Hmm, untuk yang 5 boleh. Yang mana 5? Konteks non formalnya mengenai huruf miring atau tidak? Hmm, enggak deh kayaknya. Kita hanya cek ragam non formalnya saja. Eh, iya, enggak. Untuk yang ini Kak Nuni belum masuk ke miring. 5 tadi yang mana jadinya teman-teman? Impak Kak, impak. Impak itu 6 enggak sih? Oh, 5. 5. Level coba. Oke, sip. Udah, ini aja. Berarti Rehan jawab apa? Mm-mm. Belum jawab dia kayaknya. Hmm, yang lain yuk selain 5, 6, 7. Ada option lain di kalimat berapa nih? Kita cek ya. Kalau yang baku itu tidak atau tak, Kak. Itu di kalimat 1 ada, kalimat 2 juga ada. Mana. Tak. Yang tak itu baku atau enggak? Mau cek. Mau cek. Yuk, kita cek. Tak. Nah, ini teman-teman. Tak di Enggak sini. baku. Masa ini nggak baku? Layarnya Kak Nuni muncul kan ya? Kak Nuni lagi buka KBB ini. Muncul, iya, Kak. ada. Muncul, Kak. muncul. Nah, ini di KBBI ada kata tak nih. Ada adverbia, kata yang menjelaskan verba nih. Ada adverbia tidak, bentuk terikat dari tidak. Ini juga maknanya. Ada makna tiruan bunyi, tempurung diadu. Tak itu katanya di sini maknanya jenis mesin, motor. Nah, berarti ada dong, baku dong, ya nggak? Oh iya. Berarti Oh, cek tak baku. di sini, tak di sini baku teman-teman. Tak baik. Baik. Lanjut nih, kita cek apa tadi? Level. Nah, ini teman-teman, hati-hati ya. Di kata level ini ada cak. Nah, Kak Nuni ini ada tulisannya kelihatan ya, tulisan kecilnya. Cak ini merupakan bahasa cakapan, menandai kata yang digunakan dalam ragam tak baku. Hmm. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau cakapan ini teman-teman, cakapan ini adalah kata-kata yang sering banget kita pakai, tapi ya biasanya dianggap nggak bagus sih. Tapi di sini sudah dimasukkan ke KBBI dulu kan yang tidak baku itu nggak masuk KBBI nih. Sekarang ini ada dimasukkan beberapa yang sering banget kita pakai pokoknya. Itu ada beberapa yang dimasukkan tapi diberikan tanda seperti ini. Diberikan tanda
Ya, di situ berarti usahakan kalau ada seperti ini berarti ini usahakan kalian tidak menggunakan kalimat seperti ini untuk membuat kalimat efektif ya. Nah, karena ini masuknya cakapan, tidak baku. Ini bisa ya, berarti level. Kita cek lagi kata impact. Gimana? Di kalimat 1 dan 2 Kang Rey. Oh, tanya tadi. Impact. Nah, impact nih teman-teman. Hmm, Ada ya, ada, oke. ada maknanya. Oke, kita hapus. Lanjut, daging ikan laut ini berarti nggak bisa kita cari ya maknanya. Daging, kita cek nanti ya. Kalau ini Izin mungkin konteks, gimana? Halo? izin menjelaskan Kak, maaf. Boleh, Ryan. Tadi kan Kakak bilang itu tak itu kan termasuk kata baku ya Kak. Tak, oh. Tapi menurut saya sendiri, sepengetahuan saya, kalau saya lihat dari eh, KBBI itu, kata tak itu bisa menjadi tidak baku kalau misalnya penulisannya salah. Karena kita tahu sendiri bahwasanya tak itu merupakan kata serangkai Kak. Serangkai di Mm-mm, mana ketika kalimat selanjutnya itu adalah kalimat yang tidak mempunyai imbuhan. Bisa lihat mm-mm. ini enggak Kak? Kalimat satu Boleh dan di dua. mana? Eh, Mana? soal Kak. Oh, baik. Oh, ini. Nah kan ini di kalimat satu itu kan ada tak baik ya Kak. Mm-mm, Nah, setelah kata tak itu kan baik. Nah, baik itu kan kata yang tidak mempunyai imbuhan. Artinya mm-mm, harus diserangkaikan. Tapi kalau misalnya contohnya tak membaik, kan ada kata imbuhan ya Kak. Otomatis si mm-mm. taknya itu dipisah. Tapi dikarenakan ini tidak mempunyai imbuhan, jadi diserangkaikan. Begitu juga dengan kalimat yang kedua Kak. Tak jarang. Jarang di sini kan menurut saya itu kata dasar ya Kak. Jadi harus Mm-mm. diserangkaikan gitu. Gitu sih Baik, Kak. baik. Jadi menurut saya itu A. Eh, Eh, boleh, boleh di-share dong itu tadi rujukannya dari mana? kalau saya baca ini Kak dari saya votin aja ya Kak, nanti dikirim di kolom chat. Boleh. Di kolom chat ya. Eh, kita cek dulu di KBB ini. Nah, kalau berdasarkan contoh yang ada di KBB ini, nah, ini kan cara bacanya ini sudah diberikan contoh kalimatnya juga kan ya. Tak di sini tak kenal maka tak sayang. Bentuk terikatnya ragam baku, tak baku, kalimat langsung dan tak langsung. Ini Dari sini contohnya. mungkin Kak, mungkin saya perjelas aja dari sini Heeh, kan ya. boleh. Jadi yang kata Riansyah itu kan ada yang bentuk terikat. Nah, di sini Mm-mm, terikat ini ketika menyambung dengan kata kata benda. Kalau saya lihat ragam mm-mm, baku dan tak baku kan, kalau misalkan kakak lihat nih ada strip 2 itu kan berarti di situ tak di situ ditulis di situ ya. Nah, tak di situ tuh dia gak dikasih spasi, berarti kan dia bentuk terikat. Jadi ragam baku dan tak baku di situ dia terikat. Nah, baru di atas saya lihat adverb itu sama artinya tidak. Adverb itu kan artinya kata sifat. Tak kenal maka tak sayang gitu. Berarti ketika apa yang namanya? eh Ketika tak ini bertemu dengan kata sifat, maka dia tidak dibentuk serangkai. Tapi kalau misalkan dia mm. bertemu dengan kata benda, itu dia dirangkai, serangkai. Oh, begitu. Itu saya lihat dari sini, kelihatan. Ini Mm-mm. ada spasi, Nah, terus yang bawah tab baku tuh dia gak ada spasi. Oh, berarti ini terikat. oh gitu. Kak Nuni nggak ngeh ini. Yakin? Oh, ini spasi gitu tah maksudnya. Iya, mungkin kalau saya. Oh, oh gitu. Ya ampun aku nggak ngeh. Coba ya. Terima kasih. Dari impact tadi deh. Nggak ada. Level. Di sini ada contoh kalimatnya. Hmm,
Harga rumah murah di Jakarta masih jauh dari jangkauan masyarakat level menengah. Oh, karena nulisnya ini di spasi, level, spasi gitu ya? Iya. Oke, thank you. Aku malah baru ngeh. Terima kasih nih. Oh, ini spasi, terus ini tanpa spasi gitu ya. Iya. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Kalian teliti sekali ya, siapa ini tadi? Nabil ya? Iya. Jadi Baik, baik. Siapa? Siapa tadi? enggak itu saya. Oke, oke. Kasih ya. Berarti ini masuk mana? Harusnya tanpa spasi gitu ya, Bill. Bill. Ray. Ya, seharusnya itu tidak spasi karena baik eh, bentuk sifat. Hmm, Kalau jarang juga kayaknya bentuk sifat. Jarang tuh, iya ya, bentuk sifat ya. jarang kita cek ya. Sifat. Tak jarang berarti Iya. boleh dipisah ya. Terus Oh, baik, 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 baik. Nah, baik juga sifat nih. Berarti bener dong. eh, sini adjektif. Eh, adjektif ada adverb. Oh, beda ya adjektif. Bentar, Ya. bentar. Aku tadi nggak ngeh. Baik sama jarang. Oh, ini. Ini tah. Hmm, Berarti kalau baiknya nggak boleh digabung. iya. Hmm, oke, oke, oke. Berarti Kak Nuni kasih keterangan deh. Ini harusnya, ini harusnya tak baik begini ya. Hmm, Kalau ini benar. benar. Oke, sip, sip, sip. Bisa, bisa berarti. Ada lagi untuk Merkuri nih. Merkuri kita cek. Harusnya ada sih. Ada. Nah, nih. Karena dia masuk dalam bahasa kimia, bahasa ilmiah. Tapi dia sudah eh, baku ya, karena sudah masuk di sini. Oke sih. Berarti level Ada ya. lagi. Level itu bisa. Oke. Berarti kalau mungkin 1 dan 5 ada nggak? Maka 3 dan 5 adanya. Kak, gini. Boleh, siapa ini? Total coba Kak. Cari total. Sip. Nah, itu total dan jumlah pemborosan kata gak, Kak? Total Total jumlah. dan Oh iya, jumlah. total jumlah. Nah, ini total jumlah. Kita cek deh. Eh, itu bukan bukan pleonasme ya, tapi lebih ke ini. Oh, bukan. Nah, biar kalian nggak salah nanti penggunaan kalimatnya. Kalau buat kalimat total itu sebenarnya masuk cakapan nih teman-teman. Hmm. Ya, Nah, dia nggak baku nih sebenarnya. Ya, masuk ke ragam cakapan, ragam yang tak baku. Tapi kalau jumlah, nah ini nih, jumlah eh lebih baku, lebih baku. Kata baku lebih efektif pakai jumlah ya daripada pakai total. Gitu ya berarti teman-teman. A. Berarti Kalau yang yang A, yang B total sama level. Eh, 3 dan 5. Nah, iya, berarti iya. bebek ya. 3 Mm-mm. B. Oke, sip. Nah, lanjut yuk. Di nomor 2. Nah, ini cari kesalahan nih teman-teman. Penulisan kata. Mm. Yuk, jadi netizen yuk.
Kata Nabil yang A. Hmm. Yang lain boleh. Gimana teman-teman? Ada lagi selain A? Kalau A yang mana nih, Bil? 29 itu yang mana katanya? Kalimat dua dulu. Kalimat 2 ya. Kalimat 2 Hmm. di kafe. Kafe. Ya, menurut saya di kafe. Terus Hmm. terus kalau nomor 9 di produktivitas. Hmm. Oke. Kafe ini juga ada Oh iya, 8. 8 tapi 3 enggak ini. 3. Oke. Ada lagi teman-teman? Hmm. Kalau 8 nggak ada ya pilihannya. 8 itu sama 3 sama 6. Kuncinya di kalimat 9, Kak. Soalnya di opsi lain nggak ada. Siapa nih? Iqbal. 9 kenapa, Bal? Iya, kata produktivitas itu harusnya pakai Oh. V, nggak pakai F, Oh. gitu. Dan kata Oh, kuncinya menurut aku mah di sana nentuinnya. Soalnya opsi B, C, D, E nggak ada nyentumin kalimat 9 gitu. Oke, sip. Benar banget kata Nabil dan siapa Iqbal. Ini siapa? Ya, Iqbal juga ya. Kalau kafe itu berarti harusnya nulisnya gimana dong, teman-teman? Cetak miring terus ada cetak miring karena Pakai huruf waktu K, ini dia Kak. dia Pak karena dia Kalau tadi Ceci pakai huruf K. Satu-satu deh, satu-satu deh. Kak Nuni bingung. Boleh, Iqbal dulu boleh. Kang Nabil dulu. Iqbal, Iqbal dulu. boleh Kalau tadi Iqbal. aku cek sih, Kak, Mm-mm. untuk kafe itu kata bakunya pakai K gitu. Malahan pakai Mm-mm. C nggak dicantumin, Hmm, nggak tidak bakunya gitu. Kan tadi kata baik. kakak kan ada beberapa kata yang kita sering gunakan itu dimasukin sekarang mah di itunya di KBBI-nya. Untuk capek mah Mm-mm. gak ada, capek mah gak ada. Mm-mm. Cafe nggak ada. Baik. Terus kalau Lanjut misalnya Nab. cari maka Mm-mm. kalau Oh ya. KP itu dari huruf C itu kayak dari bahasa Inggris gitu. Jadi kalau KP Oh. kalau cari mah dari bahasa Indonesia aja yang benar KP pakai huruf K. Hampir sama kayak Iqbal tadi. Hmm, sama. Oke, baik. Benar banget Iqbal dan Nabil. Kalau kafe tergantung nih sebenarnya penulis ini mau nulis pakai bahasa apa sih kayak gitu ya. Kalau misalnya penulisnya mau pakai kata cafe ya pakai C, ini berarti dia harus dimiringkan nulisnya. Tapi kalau penulis itu mau pakai bahasa Indonesia ya harusnya dia pakai K dong, kafe begini. Ya. Hmm. Terus lagi yang kalimat 9 nih ada produktivitas. Harusnya pakai V ya. Kalau yang pakai F itu cukup produktif. Gitu. Kita cek ya, benar banget. Kafe. Nah, begini ya, benar ya. Lanjut produktif. Nah, kalau produktif begini. Mana sih? Nah, kalau produktif doang begini. Kalau produktivitas, nah begini. Ya, beda. Baik, benar sekali teman-teman. Alhamdulillah.
Berarti yang A ya. Eh, Baik. Lanjut di soal nomor 3. Nah, mudah sih ini. Harusnya kalian paham nih. Ejaan. gak sih? Yang mana? Eh, E. ya. Iya. Oke. E. Semua setuju E. Eka. E juga. Ada lagi? Kalau saya sih, kalau saya sih lebih ke arah D sama E gitu. Ada Ntar. D atau E. Baik. Ada lagi? Apa nih? Yang Ntar. lain? Kenapa? Enggak. Ini dicek dulu nih. Dicek dulu. Oke, cek Udah dulu nih. betul. Benar, Ini udah Oh dicek iya, sih. benar. Eh. Iqbal sudah Risiko itu cek. menjadi aku dari resiko. Ihsan A tuh, kata Ihsan. Menulis singkatan standar operasional prosedur menjadi. Kenapa, San? Kok ditulis kapital, San? Ditulis kapital tanpa bentar. Kalimat 10. Oh, ini. Tarik Kak, tarik nggak jadi Siapa nggak Kalau jadi kalau resiko Iqbal. itu kan kata bakunya itu risiko ya Kak. Kalau resiko itu gak baku. Kalau lihat di KBBI mah Oh, cek. kata bakunya itu risiko bukan resiko. Hanif sudah ini nih juga. Nah, ini ya, risiko. Kalau resiko itu nggak baku, teman-teman. Yang baku Jadi yang salah risiko. ya. Berarti yang nggak jadi Salah. semua. Ya betul deh Nggak jadi. Nggak jadi. Juga salah. Yang A. Ada Sahal, ada Isanto. Jawab A. Alasannya apa? Kalau Isan mah kayak lihat dari yang atas kan ada Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Terus Isan juga nyamain ke yang bawah SOP. Tapi sekarang kayak lebih terpaku ke D, Kak. Oh, ganti lagi, San. Soalnya singkatannya disebut, Kak. Kalau singkatannya disebut berarti otomatis yang panjangannya juga setiap kalimat pertamanya dikapitalkan. Pasti gitu. Siapa tadi? Jadi Isan mah antara A atau D aja. Yang SOP itu yang A, Uh-uh. Standard Operational Procedure. Kan SOP-nya disebutkan singkatannya. Berarti yang kepanjangannya setiap huruf di setiap katanya berarti dikapitalkan. Emang kata siapa? Bill. Izin Boleh menambahkan, begitu. Kak. Boleh. Siapa mau nambahin? Saya Peyan Kak. boleh, Rere. Ya, opsi A itu sebenarnya udah pernah dibahas ya Kak di pertemuan keberapa gitu lupa. Nah, saya juga awalnya ngiranya kalau misalnya setelah atau di kalimat tersebut ada singkatan, berarti sebelumnya itu harus ada huruf kapital di setiap katanya. Tapi itu nggak selalu harus kapital sih Kak, menurut saya. Karena itu saya pernah menjawab kalau misalnya ada singkatan berarti setiap hurufnya itu harus dikapitalin. Tapi ternyata kata guru pengajar saya itu nggak selalu gitu. Jadi menurut saya yang A itu
nggak harus kapital juga nggak apa-apa. Tapi yang untuk yang D itu udah jelas ya Kak. Karena Celsius itu yang pakai C itu tidak baku, yang bakunya itu pakai S gitu. Oke, oke, baik. Eh, Kan ini pernah bahas ini kok. Materinya di apa ya? Jenis kalimat. eh, kita pernah bahas yang ini nggak sih, guys? Yang senam PTN, terus UN itu pernah ketemu Kak Nuni bahas itu nggak? Huruf kapital, benar banget, Reyan. Mm-mm. Materi huruf kapital kita pernah pernah ketemu bareng Kak Nuni bahas Pernah, itu pernah, nggak? pernah. Pernah kan? Sip. Iya. Nah, itu. Nah, ini bedanya apa sih SOP dengan BPOM? Kenapa ini begini, BPOM Oh, kenapa karena gini, SOP begini? Heeh, BPOM itu adalah instansi. Kalau standar operasional prosedur itu, dia tuh cuman apa ya, Nak? Itu cuman langkah, sebuah langkah gitu. Jadi bukan instansi, tapi lebih ke arah langkah. good. Bener ya? Nah, kalau ini kan dia lembaga nih, badan nih, ya kan? Instansi. Sedangkan SOP ini kan cuma standar operasionalnya saja, berarti ini bukan nama diri. Sip, bener banget tuh kata Rean. Ini bukan nama diri, teman-teman. Ya, jadi tadi siapa yang bilang kalau dia bisa dibaca dari SOP bisa SOP gitu misalnya. Jadi bisa oh Sahal. Kenapa Sahal? Ah, itu nggak nggak selalu begitu ya karena dia bisa dibaca nih. Jadi dia bisa ditulis kapital. Tapi kalau dia nggak bisa dibaca eh, nggak boleh ditulis kapital, nggak gitu ya. Nah, kita samakan persepsi dulu ya teman-teman. Ingat penggunaan nama diri ya. Kalau dia bukan nama diri berarti dia tidak boleh ditulis kapital. Kalau dia nama diri berarti nulisnya harus kapital. Begitu ya. Alhamdulillah. Eh, Terima kasih ya siapa tadi Reyansa. Teman-temannya sudah diingatkan. Oh ya, saya ingat Kak Nuni sudah pernah bahas ini nih. Berarti untuk yang A jadi nggak nih? Siapa tadi yang jawab A? Gak jadi Kak. Oh, Sahal. Oh, nggak jadi. Dihapus ya. Jadinya yang D. delta semua. Kita cek Celcius. Celcius. Nah, di sini katanya nggak ada nih Celcius. Adanya Celsius. Nah, ini ya. Berarti yang benar Celsius harusnya. Ini sama halnya seperti yang tadi, yang cafe tadi. Ini penulisnya mau nulis apa sih? Kayak gitu ya. Kalau dia mau nulisnya Celcius, berarti dia harus ditulis Hmm. miring. Tapi kalau nggak mau dimiringkan, berarti harusnya menggunakan Celsius. Kak, boleh nanya gak, Kak? Jadi kan saya di sini Boleh. ada KBBI juga di HP. Nah, di Mhm. sini Celsius itu bentuk tidak baku dari Celsius. Benar ya? Mana, Benar ya? mana, 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 mana sih, mana sih? Pakai apa? Celsius itu pakai C. S. Kalau coba Celsius, jadi ini Celsius. Jadi yang C kedua pakai S. Oh Beginikah? iya. Ya. Oh ya benar ya. Betul Tomo. Benar, benar. Ya Coba kamu yang benar. share screen, Deng. Udah. Ada di HP ya, udah. Oh, oke. Soalnya ini pakainya kita yang update ya, yang KBBI 6. Oke. Atau mungkin teman-teman kemarin Kak Nuni sempat dapat informasi dari siswanya Kak Nuni juga ngajar di tempat lain itu, Kak sekarang ini pindah Kak. Pindah apaan? Aku gitu kan. KBBI sudah bukan pakai KBBI lagi. Nah, pakai apa dong? Kak Nuni gitu kan tanya. Ternyata itu ada aplikasi Halo Bahasa. Coba kalian cek nanti. Katanya itu di Halo Bahasa itu setelah Kak Nuni cek ternyata itu bukan diganti ya teman-teman, tapi di aplikasi itu sudah lengkap tuh ada IYD 5, ada KBBI versi 6 ini, terus ada apa lagi banyak pokoknya di situ. Jadi teman-teman lebih
mudah aja nanti kalau nyari mau belajar bahasa Indonesia berarti tinggal buka itu. Itu sudah ada semua. Tapi harus di-download, kalau itu harus diunduh. Makanya agak berat deh kayaknya. Kalau ini kan bisa pakai web nih tanpa diunduh. Terserah sih teman-teman mau pakai Halo Bahasa itu boleh atau mau pakai perintilan yang kayak Kak Nunik gini boleh. Oke, Bebas Kak. ya. Itu just informasi aja. Mau pakai yang mana boleh. Yuk lanjut di soal nomor 4 nih teman-teman. Nah, coba nih. Kayaknya jika Yang A, iya. yang lain juga setuju A. Oh, ini aja C kata Rean. Kalimatnya katastrofi. Katastrofi. Ada yang A, ada yang C. Katastrofi. Apa nih? Bedanya? Oh, Esan juga A. Mm-mm. Oh, katastrofi. Alasannya apa nih, teman-teman? Ada yang A, ada yang C. Aku Kak Boleh, siapa ini? Iqbal. Iqbal, boleh Bal. Aku sih nyari di itu di KBBI Kak. Kata Kamu itunya. yang apa? Aku yang KBBI apa ya? Ini berupa aplikasi sih Kak. KBBI. Enggak, maksudnya kamu jawab apa? Oh, Alasannya Bang. katastrof yang A di ini di hasil yang aku cari sih katastrof Oke. itu bentuk bakunya dan bentuk tidak bakunya itu yang dicariin tadi katastrofi. Nah, sama kayak Hmm. kakak itu. Gini. Berarti Yes. kalau dia ada, dia baku, penulisannya bagaimana? Apakah italik? Apakah dimiringkan? Kalau udah baku nggak usah dimiringin, Kak. Enggak Kak, jadi B. Ini B. Oke. B. Jadi Oh B. iya, nggak lihat Oh Kak. iya, siapa yang nggak lihat? Oh Iqbal. Hilang matanya. Keras sekali. Nggak boleh toh. Ah, yang mana jadinya? Yang B teman-teman. Yang Esan Katastrof. juga Ntar Kak, kalau yang masih ini katastrofik. Coba cek. Oh, Esan jadi B. Katastrofik. Ada? Nggak ada nih. Siapa Re? Ada alasan lain mungkin Re? Salah Kak. Wak 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 wak. Baik, WKWK cekakak. Berarti yang bebek ya. Mm-mm. Nah, Hmm, Nih, di soal terakhir nih teman-teman. Nah, yang mana nih jawabannya? Smart and Green City. Mm-mm. Smart and... Enggak sih. Kalau menurut saya Yes, Ah, itu ya. mm-mm. Ya, Eh, 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 mm. E. Ha. Ada lagi selain E? Mungkin A, tuh katanya Rian. C kah? Halo, bagaimana?
Kalau kata Ada aku lagi sih selain aku ini siapa? Iqbal, mana Bal? aku Kak C. C, kata Iqbal C. Oke, petik ya Bal. Iya. Mm-mm. Kata Esan juga A. Yang lain. Oh, San, kamu jadi tumben Kak, diem-diem baik. Ah, jadi ini siapa ini? Iqbal, gimana Bal? Enggak Kak, enggak. Aku matiin. Oh, oh oke. Andika A. San, halo. Ya Kak. Tumben kamu diem-diem baik. Enggak kenapa-napa Kak. Alasannya apa San? Kamu jawab A. Sudah benar nih berarti. Ya, ya kayaknya udah benar Kak. Terus dari cara penulisannya kan itu udah miring, cuman di blok doang, jadi tebal. Terus Hmm. kayak yang bawah itu huruf dan-nya itu yang bahasa Inggris N-nya itu kan setahu Isan mah nggak pakai kapital gitu awal hurufnya. Jadi kayak udah benar. Tapi masih bingung apakah harus pakai tanda petik atau enggak gitu. Tapi lebih condong ke A. Baik-baik. Terima kasih San. Sama-sama Andika Kak. juga A. Yang lain, teman-teman, yuk kita cek. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini badannya ya siap mendukung terwujudnya Smart and Green City. Konsep yang diusung untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. Gimana nih? Ini sama halnya yang penggunaan huruf kapital itu yang nama lain kota Bandung itu loh. Ingat nggak? Kota Kembang. Apa ya waktu itu? Nama lain kota Bandung. Aku lupa. Ini, ini kan nama lain dari Kalimantan Timur nggak sih? Ibu- Ini kayak hmm, suatu program apa Kayak ya? Kayak program. program yang ingin dijalankan di sana gitu. Iya Kak, betul Kak. Berarti penulisannya gimana? Apakah sudah benar di italik, dimiringkan? Berarti kalau gitu nggak usah Bingungnya dimilikin. Berarti yang B dong. Ya nggak sih? Mm-mm, Oke. mm-mm. Benar. Berarti ini harusnya yang bebek karena Smart and Green City ini nama diri teman-teman. Seperti yang pernah ketemu Kak Nuni misalnya yang di topik ini loh penggunaan huruf kapital Hmm. itu pernah saya ingat Kak Nuni buat contoh yang penghargaan buat Kota Bandung intinya kalimatnya itu apalah lupa aku. Nah itu kan sama kayak ini. Berarti penulisannya tidak perlu Oh iya iya dimiringkan. bener. Iya iya Ingat iya. nggak? Ingat ingat Dulu nama apa? Namanya apa? Ingat? environmental apa gitu. Saya lupa. Ya kan? Iya. Gimana teman-teman? Berarti itu bukan bukan nama nama diri tapi dalam bentuk gelar. Gelar. Jadi gelar kota. Mm-mm. Mm. Iya iya. Oke, sip sip. Berarti B. Ya, ini masuknya tetap nama diri kayak gitu. julukan gitu bukan Kak? Julukan benar. Siapa tadi? Iksan. San, oke, iya San. Gitu ya. Baik, dari sini teman-teman. Alhamdulillah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau kita bahas, kita diskusikan dulu sebelum teman-teman mengerjakan post testnya. Masya Allah, paham Kak. Tinggal Aman fokus ya? doang. Ah, ah.
Yuk, kita pause tes. Nih, masih ada 4 menit nih, cukup lah. 3 soal doang. Nah, ini linknya Kak Nunik kirim di kolom komentar ya, di kolom chat. Walaupun programnya belum terlaksana itu termasuk. Iya, kan kita apa ya bilangnya? Kita nggak ngerti itu terlaksana atau enggaknya. Yang penting kita ngurusinnya itu nama dirinya. Kita nggak lebih ke bodo amat itu terlaksana atau enggaknya. Yang penting julukannya dulu ya, Ray. Beda konteks kalimat ya. Hmm. Berarti harusnya 26 jawaban nih yang masuk. Iya kan? 1, 2, 3. Oh, 27 berarti. Oh, Hmm. Mm, 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 mm. Oke. Mau tahu dulu nih. Oh, masih banyak yang ke Gojek ya. Nah, itu ada di kolom chat teman-teman boleh dicek tuh Kak Anesya kirim link presensi